Selamat siap? Siap, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Panas? Iya, Pak. Untung sini ada AC. Oke. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Siap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Gimana hari ini? Baik, Apa Pak. sudah bisa kita mulai pembelajaran? Bisa. Saya lupa dengan pikiran saya. Oke. Siapa yang nggak masuk? Marvel. Kenapa dia? Sakit. Sakit. Ya, Ada suratnya? ada? Siapa lagi? Gak ada. Tiga. Bikin center. Ada lagi? Nggak ada. Udah. Ya. Oke, kita minggu lalu ada bahas ya. Mana spidolnya? Sebelum kita lakukan permulaan minggu lalu, hari ini ada yang masih merasa ngantuk, lemah, Tidak, Pak. nampak dari mukanya. Nah, kalau kita raja dulu. Boleh, Pak. Semangat. Ya, Pak. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 2. Bisa hebat. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita melakukan pengulangan dulu. Apa? Pasar. Yang tahu? Pasar ada tempat di mana orang-orang bertemu untuk bertransaksi, menjual beli barang, untuk memberi barang atau contohnya seperti produk distributor yang menyalurkan barangnya kepada konsumen. Mantap. Pasar adalah suatu tempat transaksi antara penjual dan Pembeli. Oke. Masih ada satu lagi. Satu kata. Apa? Konsumen. Hah? Konsumen. Bel? Pembeli. Pernah ke sini? Mana? Apa yang dulu? Barang. Banyak ya. Barang kebutuhan sehari-hari, Pak. Hari. Pergi sendiri atau pergi sama orang tua? Sama Orang tua. Wah, manja dia. Masa sama orang tua? Ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kita Kami kan berapa umurnya? 16. 16. Harusnya bisa beli sendiri ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut. Siapkan bukunya. Kita tepikan dulu ini. Mana? Mana? Nah, mana? Tentunya di sini kalian sebagai seorang marketing harus mempelajari materi yang bakal kita bahas hari ini. Ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari ini kita tahu calon pembeli kita itu bagaimana. Ya. Kita tahu perilaku dia itu bagaimana. Itu wajib bagi seorang marketing mengetahui. Kita lanjut. Ini adalah tujuannya.
peserta didik dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku. Indikator tujuan. Pertama, peserta didik menjelaskan dengan tepat konsep perilaku konsumen. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku daripada konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang tepat saat membeli barang dan jasa. Ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan tipe-tipe perilaku konsumen. Yang terakhir, peserta didik dapat berargumen dalam diskusi kelompok, mempertahankan pendapatnya. Itu tujuan daripada kita, ya, tujuan pencapaian materi kita hari ini. Kita lanjut. Saya menggunakan HP untuk ini ya. Jadi jangan kerasa main HP, nanti kalian main HP. Nah, oke. Apa sih itu konsumen? Konsumen adalah orang yang menggunakan. Seperti kata siapa? Nicholas tadi ya? Mobil? Ya. Mantap. Ya. Itu yang saya mau kan sebenarnya. Jadi harus lebih, karena memang tuntutan sekarang ini sekarang marketing harus bisa diketahui. Ya. Karena apalagi udah kelas 11 lagi lama ya. Harus bisa paham materi-materi yang memang yang dulunya yang jadi pelajar itu harus diketahui, apalagi nanti ada stok dan sebagainya. Kita lanjut. Dalam mengkonsumsi barang atau jasa, keputusan konsumen akan dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Apa saja perilaku konsumen? Tindakan konsumen dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan, hingga melakukan evaluasi sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ketika kalian di pasar sama mamamu, berapa lama? 2 jam. Kenapa? Kok lama? Memilih barangnya. Terkadang kalau ada yang lama sekali, padahal yang namanya konsumen itu sulit menentukan. Maunya itu cari yang lebih dengan kos yang pas dan juga murah tapi pas. Itulah konsumen. Nah, kita di sini di mana perannya? Kita adalah calon marketing. Kalian adalah calon marketing. Harus tahu bagaimana perilaku konsumen itu. Ya. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi konsumen. Ada faktor kebudayaan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam mengambil keputusan. Ada budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Oke. Kita lihat. Faktor sosial. Referensi, keluarga, peran kasus. Ada gambaran nggak? Status. Status itu apa? Identitas. Orang kaya dan orang Miskin. pejabat dan Masyarakat. ngaruh dan Ngaruh. orang bos. Siapa bos ini? Siapa bos? Ada bos? Kamu bos ya? Tidak, Pak. Ya, bos. HP-nya. Lihat mereknya apa? Hah? Apa mereknya? Ini bos. Ya. Kenapa dia beli 2? Karena status. Kaya tadi. Jadi tidak untuk kemungkinan nanti dia akan beli iPhone. Bos. Ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Keluarga sebagai sumber orientasi terdiri atas orang tua, ayah, ibu, dan keluarga sebagai sumber keturunan terdiri atas suami, istri, dan anak. Kalau orang kaya, mau nggak dia HP kayak gini? Enggak. Jadi
iPhone. iPhone. Kenapa iPhone? Gengsi. Ya pusing. HP-mu masa itu? OTW ya? Ya, kita lihat nanti ya. Apakah dia benar-benar mau beli HP mahal? Kalau mahal berarti memang perilaku konsumen tidak boleh berubah ke dia. Kita sih enggak. Jangan itu, ya jangan itu. Oke, kita lanjut. Sikap atau perilaku dalam keluarga mempengaruhi perilaku anggota keluarga, termasuk perilaku dalam membuat keputusan pembelian. Konteksnya gimana? Ya. Apakah orang yang punya uang banyak makannya itu sederhana? Tidak. Kenapa? Restoran lebih mewah. Betul. Ya. Fakta kan? Iya, kata. Orang yang sederhana? Biasa keluarga. Bukan biasa, Kak. Oke, kita nggak usah jauh-jauh ke sini, nanti ada yang merasa itu ya. Ini hanya contoh aja. Kita lanjut. Faktor pribadi, usia, siklus hidup orang akan pembelian produk berubah sesuai dengan usia. Seperti saya usianya udah 40-an. Saya nggak mau lagi yang namanya pakaian-pakaian yang menonjol. Tahu yang menonjol maksudnya gimana? Apa? Bukannya kayak gitu. Jangan-jangan Yang berkelas. Bukan. Kalau dilihat pakaian anak muda sekarang bagaimana? skena panjang-panjang. Oversize. Oversize. Ya. Yang mahal-mahal dia. Ya. Karena apa? Karena gengsi. Kalau orang tua gimana kayak saya? Seperti saya apa gengsi? Udah lagi. Ya. Udah lagi. Keputusan pembelian produk dipengaruhi oleh usia. Pada usia anak-anak, kendaraan yang dikendarai sepeda. Pada usia remaja, kendaraan yang sepeda motor. Anda pakai apa? Motor. Kenapa nggak pakai sepeda? Gengsi. Itu jawabannya. Ya. Jadi zaman kalian ini udah menggunakan motor. Tapi jangan lama-lama, nanti ada yang singgung. Bukan maksud ya? Ya, Pak. Kebetulan contohnya itu sih. Terpikir oleh saya gitu. Oke, pekerjaan. Perilaku pembelian seorang juga dipengaruhi oleh pekerjaan atau profesi. Contohnya seorang pekerja kasar cenderung membeli pakaian biasa asalkan dapat mendukung mempermudah pekerjaan. Kalau orang kaya seperti Raffi Ahmad, pakaiannya gimana? Bagus. Merek El. Bos, ya bos. Bosnya tahu, bos. Ya. Kan temannya, Pak. Ya? Temannya, Pak. Teman dia. Itu mah dia. Ya. Kamu tahu dari mana Raffi Ahmad? Tahu kagak? Oke, kita lanjut. Kondisi ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi? Seseorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku pembelian suatu produk. Keadaan ekonomi yang dimaksud di sini adalah keadaan ekonomi seorang terdiri atas pendapatan yang dapat dibelanjakan dan pendapatan yang ditabung. Jadi ada yang dibelanjakan, ada yang di-saving. Ya. Contoh enggak? Ya. Kasih bocoran? Kan temannya. Oh, tidak tahu ya, Pak. Tahu ya, kamu ini nggak tahu temannya bos. Waduh, nggak tahu. Ya. Bagaimana yang pekerjaan orang yang hanya kerja kuli bangunan? Biasa saja. Kehidupan biasa aja, Pak. Sempat nabung nggak? Sempat. Tergantung kebutuhan. Tergantung pada pendapatannya. Kalau dia bisa menyisihkan, dia. Kebutuhan itu nomor dua, pendapatan yang pasti. Sekarang kalau pendapatannya kecil, kebutuhannya banyak, nggak bisa nabung dia. Tapi kalau kebutuhannya sedikit, pendapatannya banyak, dia bisa nabung. Karena orang kuli bangunan itu kan kadang-kadang ini ya, iya, ini kan mantap. Tambah satu lagi bos. Oke. Ini agak cerewet ini. Kenapa ya? Mati kan saya. Oh. Kalian nanti ini mati. Faktor psikologis.
psikologis, ada motivasi, ada persepsi. Motivasi sesuatu dorongan kuat yang mengarah seseorang untuk mencari pemuas terhadap kebutuhan. Persepsi adalah penafsiran terhadap suatu hal. Seorang yang termotivasi untuk melakukan sesuatu akan dipengaruhi oleh persepsinya. Ya. Jadi ada persepsi, ada motivasi. Lanjut. Proses belajar dan kepercayaan sikap positif. Belajar menggambarkan perubahan. Percayaan suatu pemikiran deskriptif yang menjadi soal tentang satu hal. Sikap ada cara seorang yang berpikir, merasakan, bertindak terhadap rangsangan dari lingkungan. Oke, perhatikan videonya. Tipe-tipe konsumen dan cara mendekatinya. Halo, assalamualaikum. Apa usaha kamu masih sekitar? Dan padahal di berbagai macam cara itu kamu lakukan. Nah, yang belum tahu nih, tipe-tipe pelanggan dan cara mendekatinya. Nah, langsung yuk kita simak video kasir yang satu ini. Yang namanya jualan bukan cuma urusan harga murah, kualitas produk, packaging, sampai cara pemasaran juga harus diperhitungkan dengan matang. Begitu juga cara menarik pelanggan sesuai dengan tipenya. Pertama, pelanggan yang berorientasi pada harga. Tipe pelanggan seperti ini sangat teliti dengan harga saat membeli sesuatu. Memberi harga murah juga tentu memberi caranya loh. Kamu mulai dengan menawarkan beberapa barang serupa dengan harga yang agak murah. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui harga seperti apa yang paling tepat. Misalnya, harga murah dengan kualitas minimum, harga diskon 50%, atau bahkan harga murah dengan promo beli satu gratis satu tapi produk yang selamat. Kedua, pelanggan tipe peragu. Tenang aja, pelanggan yang seperti ini sebenarnya cuma meyakinkan kok. Jadi, jika kamu mendapat calon pelanggan dengan tipe seperti ini, kamu bisa menggunakan klik testimoni pelanggan. Biasanya cara ini masih lebih ampuh. Kamu juga sebaiknya tidak menawarkan variasi yang terlalu banyak, tetapi fokus memberikan info tentang manfaat produk. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu mencantumkan keterangan dan info yang jelas tentang produk yang kamu jual, agar pelanggan lebih mudah memahami produk. Terakhir, pelanggan dengan tipe iseng aja. Tipe pelanggan yang ini memang bisa dibilang semacam ujian kesabaran. Sudah jawab panjang lebar, ternyata cuma senangnya aja. Cara mengatasi pelanggan yang seperti ini ada caranya. Salah satunya dengan teknik sapaan. Selamat pagi Pak, produk yang Kakak inginkan tersedia. Silakan transfer sebelum jam 5 sore agar bisa ikut pengumuman momen. Jika belum berhasil juga, kamu bisa lakukan ancaman kecil. Misalnya nih ya, selamat pagi, untuk barang yang ingin dibeli sebenarnya sudah nipis. Jika tidak ada kabar, akan kami berikan pada pelanggan lain ya. Jika mereka jawab, oh bukan apa-apa, biar dari orang lain aja dulu. Nah, kamu gak boleh berkecil hati. Akan ada pelanggan lain yang benar-benar membutuhkan produkmu. Setidaknya kamu sudah memiliki database calon pelanggan. Jangan lupa catat semua info pelanggan dengan fitur pelanggan yang ada di aplikasi Kasir. Karena data pelanggan adalah prospek untuk pemasaran produk kamu selanjutnya. Selamat menjalankan usaha usahawan. Jadi malu saya. Ada sedikit nyangkut ya. Malu. Mau promosi rencananya, pakailah Excel, tapi ternyata nggak bisa dipakai. Nah juga. Oke. Ini adalah video. Belum sekali video. Dari situ udah paham ya videonya? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Konsumen dan cara mendekatinya. Halo Salman. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Mungkin tidak. Oke. Nah, berikutnya di sini saya akan memberikan tugas di mana Anda diskusi kelompok, satu kelompok 5 orang, ya, satu kelompok 5 orang. Silakan Anda diskusikan, Anda tonton videonya, tambahkan dengan referensi yang ada di internet. Dan terakhir, buat laporan dalam bentuk PowerPoint, dibahas, dipresentasikan di depan. Ya. Waktunya 10
40 menit dari sekarang. Silakan buka WA. Dan langsung bentuk kelompok. Langsung membaur dengan kawannya, bentuk kelompok. Ya. Langsung posisi kelompok. Posisi kelompok. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan tugas itu. Setelah itu kita presentasi menggunakan PowerPoint. Ada minimalnya ya Pak? Minimalnya, Minimal apa? lembarnya. Untuk minimal lembarnya jangan terlalu terfokus banyak atau sedikit. Yang penting kalian kerjakan 5 atau 4 halaman dah. Baik Pak. Bukan halaman ya, tapi slide. Oh, slide. Oh, Slide. ya Pak, makasih Pak. Saya cari materi. Cari materi. Kamu edit dah? Kamu edit dah? Pakai Canva kah? Ya Pak. Nah, nanti diubah ke PDF biasa ya. Ya Pak. Bisa Pak. Udah diubah intinya. Ya. Jadi ini saya sama saya bertiga cari itu ya. Kamu cari ini ya. Kita lihat template-nya. Template-nya. Template format. Ini aja. Ingat ya, tadi berapa menit? 10 menit. Setelah itu nanti kita diskusi di depan. Siapa yang duluan? Ya. Itu Tunggu ya, aku mau- saya tidak akan menunjuk siapa-siapa. Cari materi. Kalian yang memberanikan diri. Karena pemasar marketing wajib berani. Ya. Kalau tidak berani jangan jadi marketing. Ya, berani ngambil keputusan, berani bertindak, berani berpikir. Satu lagi, berani rugi. Dari sini sampai bawah tuh. Ini kan disebutkan tuh beberapa doang kan. Jadi mau nggak dikasih itu. Paling dulu kirim ke WA saya. Cari apa kamu? Cara penanganannya. Oh, nanti kirim ke HP saya aja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kesimpulan ngomong kayaknya nggak usah ya kesimpulan. Iya, iya. Kesimpulan mau. Ya nanti di akhir kata bapak kan, kalau kamu udah jelaskan, udah presentasikan kan, jadi nanti yang terakhir tugas apa? Amel yang jadi ngomong itu apa namanya? Moderator itu kan kalau tugas terakhirnya itu menyimpulkan. Kesimpulan. Nah, nanti sekarang kamu buat aja, buat kesimpulannya aja kan, biar nanti gampang. Enak. Bisa pakai ini kan? Bisa Pak. Tak. Nanti presentasinya kita gunakan ini. Ayo kan. Ini kan bagian saya mana? Ini kan bagian saya. Ini bagian bagian apa itu sikap sombong. Oh, oke, makasih. Jadi Kak Hendrika, kau bagian yang ciri-ciri sikap sombong. Kalau Reza ngambil pengertian konsumen sombong sama cara menghadapinya. Baik. Bikin kesimpulan. Kesimpulan. Nah, sekarang mau bikin apa pakai HP saya tuh? Sombong atau bisa dihitungin. Nanti PowerPoint-nya kirim ke Bapak. Di akhir daripada pembelajaran ini, yang saya hafal tuh. bagi A. Atau Jadi nanti setelah semua selesai ini dalam 10 menit Anda presentasi di depan. Saya tidak menunjuk, sekali lagi tidak menunjuk Anda, cuma Anda ada yang siapa belum selesai atau yang mau memberanikan diri memulai. yang memandang orang. Satu kelompok hanya kita batasi ya, satu Hanya pertanyaan dia ya. yang mulia Jadi kalau dan 7 punya kelompok berarti satu kebesaran. menit tinggal
Karena itu sifat sombong harusnya merupakan suatu sifat Apakah wajib? yang Ya, harus tentunya dihindari. di sini yang merasa pengen tahu lebih dalam, Sombong Ya. arogan adalah bahasa. silakan bertanya. Tapi saya minta satu, kita harus aktif, jangan terlalu banyak. Arogan adalah suatu Ya, karena keberhasilan daripada tugas ini, kita semua, kalian semua harus merespon, harus bertanggap, harus berargumen, harus bertanya Suatu apapun adalah- yang kalian belum paham. dan Jangan takut. arogan atau SMK bisa. dalam bahasa agama disebut takabur. Menurut sombong adalah sifat yang seseorang memandang rendah orang atau menghina orang dan merasa dirinya sendirinya paling mulia dan mempunyai kebesaran. Karena itu, sifat sombong pada manusia merupakan suatu sifat yang tercela yang harus dihindari. Nah, sekarang coba kamu apakah kamu dulu? Materinya sudah dikirim. Saya mau buatkan file. Kirim di HP saya coba. Di WA, WA, Udah dikirim. WA, WA. Han, kok kamu hapus materinya? Tadi itu yang kamu yang saya suruh kamu kirim tuh. Tinggal 3 menit. Tadi itu Tunggu yang materinya. kamu yang pada konsumen tuh. Ya, Kamu hapus kah? Coba satu Sudah. kali lagi. kita tahan dulu sampai teman-temanmu selesai dan kita paskan waktunya 10 menit tadi. Nah, udah tuh. Udah. Fotonya mepet. Oke. Bisa sih. Ya sih bisa. Oh, salin aja nanti. Nanti kalau sudah kasih tahu kami ya. Kami mau apa saja. Ini gimana? Bisa. Semua bisa. Bisa, Pak. Udah kan? Bisa, Pak. Udah? Bisa Pak. Yang ini gimana? Aman, Pak. Aman. Aman-aman jadi suruh maju nanti melongo ya. Bos, Siap, Pak. ini perilaku bos ini biasanya luar biasa ya pedulinya aja ya. Ya Pak. Kadang-kadang dia mau cari produk itu yang agak mahal-mahal, nama juga bos ya. Sesuai dengan materi kita hari ini. Semangat bos. Siap, Pak. Biar nggak ngantuk. Siap. Novita. Oke, yang maju nanti kita batasi ya. Supaya semuanya itu dapat. Udah tinggal. Kita paling tidak 6 menitan oke ya. Sudah ya? Berapa kelompoknya? 7. Berarti menggunakan kelompok yang Saya kirim ke kalian ya. lalu. Nanti kamu lihat. Lihat tuh HP-nya. Lihat tuh HP-nya udah aku kirim. Yang di Rohan kirim ke kamu tuh. Buka, coba kita tes dulu lah. Nah, selesai Rohan. Oke, waktunya sisa 1 menit. Sekarang kita persiapan untuk kelompok. Betul? Ambil dulu. Selesai nanti. Nanti saya tes Udah dikirim. Udah dikirim. Pindahkan dulu sana. Ke saya ya. Apa itu sikap sombong? Sikap sombong dalam bahasa agama adalah Nanti kalau ada yang maju kalian duduk di tempat yang takabur. tadinya maju ya. Sikap sombong Bantu ini saya untuk menang. atau bisa diartikan orang yang menghina, menunjukkan harga diri orang lain, dan juga Satu kelompok sikap apa? 5 kan? ini juga
harus kita Saya dengan kelompok yang lama. secara sangat nah, 5 kursi, bawah sisa 2 kursi. mulia dan mempunyai besaran. Karena itu sikap sombong ini kita Ayo, dihindari. waktu selesai. Nih aku ada potong-potong. Siapa duluan maju? Siapa duluan? Oke, mantap. Maju. Silakan maju. Jadi nanti kita gunakan slide ini. Kalian konsentrasi semua, berdiri dulu, ya, samping. Setelah konsentrasi baru sampaikan ini. Final setting. Ya. Ya. Kayak saya. Nampak dong. Wah, aja ini. Baik posisi saya nampak. Mana bisa? Atlet kan semua, Pak. Nah, dia lagi baik posisi. Kali mistake. Yang mana? Yang atas ya, Pak? Kayak kita kayak kelompok mereka nomor berapa? Wah, lama ini. Jadi nanti saya mau jawab yang mana nih? Saya jawab pertanyaan yang mana? Nomor 3. Kita tanya mereka nomor 3 ya. Jadi yang kalau mereka tanyakan kita kan saya jawab yang kelompok berapa? Kalau mereka tanyakan kita mana tuh yang kamu daftarin tadi? Oh, 5 kelompok, 1 kelompok ya? 2 ya? 2 lagi ya? Berarti cuma 1 lagi ya? Oke. Apanya? Masa kamu gak main? Ini kan layar sentuh. Ini namanya aksi budaya. Jadi ya, Iya. Nanti mereka kalau tuh yang mana? saya ya. Yang ini Makanya kalau presentasi itu kan yang Android. Jadi kita tanya yang nomor 3 kan? Jadi yang kuning ini tinggal tekan. Itu saya cobain aja yang nomor 3 aja ya, yang nomor 2 aja saya coba yang nomor 2 aja. Itu kelompok 4 yang mana? Ini kita yang mana? Nomor 3. Mana? Ini. Ya tahu. Jadi ini gak ada yang oke. Nah, tapi kan 5 soal. Satu orang berapa ini? Ya tahu. Nggak bisa.
yoga. Andika, jadi nanti yang mereka tanya itu kan kita mau kita. Jadi saya jalan nomor 3 aja ya, pertama tuh. Ya di sana. Ini kan ya kita. Kan nomor Atau 2. yang Jawab kayak punya gitu. mereka. Nanti itu dicoba sama saya. Itu jawab yang nomor 3 punya mereka. Bukan punya kita, punya mereka. Jadi ini apa dong? Oh ini yang mereka tanya kita gitu. Bentar. Ini yang paling aku ini saya punya nih. Ini kayak itu kan saya jual juga nih. Ini lagi proses. Yang nomor 2 siapa? Yang tadi. Kamu kan? Kalau kamu yang ulang. Bentar. Atau kita ini ya, kita ganti dulu sampai yang siap. Yang siap, yang mau maju. Ini punya siapa? Siap kan? Siap. Oke. Kalau ini punya siapa nih? Ini kayaknya itu. Ini dulu. Karena ini yang siap. Nanti saya coba yang sebelum-sebelumnya saya pindahkan dulu ke laptop, mungkin bisa di laptop. Ya, coba. Maju. Pak, Ya. kayak kami kan ada untuk orang. Ya. Jadi kan kalau ya kelompok kan beri pertanyaan kan. Satu atau berarti bukan satu, berarti cuma 3 yang menjelaskan. Jadi 3 orang jawab ya Pak. Hah? Ya, beri dulu untuk ini. Ya, kenalan. Silakan moderator. Nggak usah Duduk dulu. Mau kan? Moderator sini. Datang kok. Jangan jauh-jauh. Oke. Oke, moderator sini, sampingnya itu temannya. Sah, penting moderator. Tugasnya mana untuk mencatat pertanyaan? Ya, cepat. Kenapa? Kalau tim konsumsi takut cuma diubah aja gitu. Diubah jadi perilaku Saya salin dulu ke ini ya. Sambil ya, ini sambil saya ngajak punya temanmu yang tak bisa download ya, buka dulu. Ya. Oke, selamat siang teman-teman semua dan selamat siang Pak Renata. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi tipe perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Claire Farah Charans. Nama saya Kerambi. Nama saya Nadia Deka. Nama saya Kamal Yahya. Nama saya Randy. Kami akan memulai presentasi kami. Mari berdiri kita. Oke, kalau ada yang untuk wilayah, silakan yang presentasi. Ya, yang pertama kita akan membahas tipe-tipe perilaku konsumen. Yang pertama kita akan membahas tipe konsumen baru. Konsumen baru adalah pelanggan yang pertama kali mencoba produk atau layanan kayaknya nggak ada kuota dan bisa juga disebut pelanggan yang penasaran dan produk kita atau spot dan jadi kurang memahami bisnis ini serta mau kamu dengan cara kita susah. menarik
konsumen baru, kita harus memberikan informasi sesuai kebutuhan mereka dan pelayanan yang cepat, ramah, serta berkualitas. Yang kedua yaitu tipe konsumen hemat. Tipe konsumen hemat yaitu di mana pelanggan akan pergi ke toko yang mempunyai diskon ataupun potongan harga. Pelanggan ini memperhatikan detail produk seperti harga dan manfaat. Siapkan informasi lengkap tentang produk termasuk perhitungan biaya dan manfaat agar mereka merasa yakin dengan pilihan yang ekonomis. Selanjutnya, untuk menghadapi konsumen baru, kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berikan sambutan hangat untuk tampilkan sikap yang ramah. Yang kedua, mengenali kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Tanyakan kepada mereka apa yang mereka cari. Yang ketiga, tawarkan pengalaman. Biarkan konsumen mencoba produk atau layanan yang kita berikan. Yang keempat, menjelaskan manfaat produk untuk menyampaikan keunggulan produk yang kita jual. Yang kelima, penawaran khusus. Berikan diskon atau hadiah kepada konsumen agar konsumen lebih mendapatkan harga yang di bawah rata-rata. Yang keenam, menciptakan kepercayaan. Tampilkan ulasan atau sertifikat. Yang ketujuh, sabar dan komunikatif. Jawab semua pertanyaan konsumen dengan jelas. Yang ke-8, follow up. Hubungi mereka setelah interaksi selesai. Lalu lanjut ke trik memahami konsumen hemat. Yang pertama, jelaskan produk secara detail, termasuk manfaat dan kualitas produk tersebut. Yang kedua, jangan berbohong tentang produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, siapkan data dan perhitungan lengkap. Yang keempat, informasikan tentang promo atau diskon yang berlaku di perusahaan atau toko milik kita. Karakteristik konsumen hemat. Yang pertama, fokus pada kebutuhan. Membeli barang yang diperlukan. Kedua, peka anggaran, mematuhi batas anggaran. Yang ketiga, mencari diskon, aktif mencari promosi. Yang keempat, membandingkan harga, membandingkan harga sebelum membeli. Yang keenam ada membeli dalam jumlah besar, membeli lebih banyak untuk harga yang lebih murah. Yang ketujuh, menghindari utang, menghindari penggunaan kartu kredit. Yang kedelapan, memprioritaskan kualitas, yaitu memperhatikan kualitas untuk nilai jangka panjang. Yang kesembilan, menghindari pemborosan, yaitu membeli hanya yang diperlukan. Yang ke-10, merencanakan pembelian, membuat daftar dan menunggu diskon musiman. Baiklah, saya akan lanjut ke kesimpulan yang kami dapatkan dari materi tersebut. Kesimpulannya adalah untuk menarik dan memenuhi kebutuhan dua tipe konsumen yang berbeda, strategi yang berbeda diperlukan pengertian. Yang pertama, konsumen baru. Yang kedua, konsumen hemat. Di sini kita dapat memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing tipe konsumen yang akan membantu kita dalam merancang pendekatan yang lebih efektif dan memuaskan bagi kedua pihak. Untuk menghadapi konsumen baru, berikan sambutan yang hangat, jelaskan manfaat produk dan tawarkan pengalaman langsung. Sedangkan untuk konsumen hemat, sediakan informasi detail, fokus pada kualitas dan informasi kelompok, menyesuaikan pendekatan. Ini akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kesimpulannya. Ya cuma yang bedanya kesimpulan itu yang materi saya masih sama itu. Dengan Anda itu silakan Anda. Baiklah, bagi yang ingin bertanya silakan.
Tolong yang maju yang bertanya itu menyebutkan nama ya, namanya siapa. Soalnya saya juga nggak hafal, kayaknya banyak gitu ya, sampai 1000 lebih lumayan. Kalian ini satu kelas ya, belum kelas 1 kelas 10 yang lain, terus kelas 11, kelas 12. Saya jenjangnya itu sampai 3, 9 kelas, mau ngapal satu-satu tuh sulit juga. Oke, lanjut. Baik. Perkenalkan, nama saya Rizky Lestari. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya ke kelompok 3. Pertanyaan saya, jelaskan cara tipe konsumen untuk menghadapi. Nanti kamu tanyakan dia aja. Jelaskan cara untuk menghadapi tipe konsumen yang hemat. Mereka. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Rohan Christian Palestina Boy. Apa yang membedakan konsumen hemat dalam berbelanja? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan, apakah ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Reka Lutfi dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi prioritas utama bagi konsumen hemat ketika memutuskan untuk membeli suatu produk? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan kami. Apakah yang lainnya masih ada pertanyaan? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Ada? Cukup? Cukup. Ya, oke. Baik, izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Rizky Lestari. Maaf, Bu John. Ini udah dapat jawabannya. Saya minta yang menjawab bukan kamu. Kamu cukup ya mengawal aja. Jadi yang menjawab itu teman-temanmu, gitu ya. Kamu usahakan tanya ini siapa, gitu. Nanti dia yang jawab. Tapi diskusi dulu, ya diskusi dulu. Jadi saya mau itu ada praktik, ya. Karena kita masuk dalam penilaian juga, gitu ya. Saya nggak mau kita itu kayak yang sebelumnya saya gimana ya, banyak yang diem gitu kan, jadi nggak sehat juga diskusi kayak gitu, betul nggak? Jadi kita biasakan untuk banyak bicara, public speaking, ya. Ingat, marketing itu public speakingnya harus good, jangan apa begitu ditanya diem, apa satu yang ngomong, nah itu jangan. Oke, lanjut. Izinkan kami kembali mendiskusikan pertanyaan kembali semua. Kalau dapat ini keempat-empatnya bicara, gitu ya. Sip. Strategi apa yang bisa digunakan untuk menghargai konsumen Sombong? Saya nomor 2, kamu nomor terbaik. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Saya kira ngantuk. Enggak, Pak. Pecah bahaya. Nggak jadi kita belajar ini. Pas maju ke depan, orang kasih pertanyaan itu mau Nanti ditulis. 7 kelompok ya, 6 menit ya. Oke. Kayaknya Ada jawaban? Kayaknya mau Lanjut. dikumpulkan kamu jawabannya. Kayaknya mau dikumpulkan jawabannya. Jadi Enggak usah. Sudah lewat 6 menit nih. Hafal jawabannya.
Nanti kalaupun kalian seandainya kalian nggak bisa maju, tetap tugasnya tadi yang diberikan saya akan tetap memberikan penilaian. Dan diskusi akan kita sambung minggu depan, ya, karena mungkin kita cuma 2 jam aja hari ini. Nanti setelah itu kajian siapa? Agama ya. Agama. Gimana? Pesan nomor 2. Kita lagi. Kan nomor 1. Reza nomor 3. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Rohan. Jawabannya adalah mereka sangat memperhatikan harga, sering menggunakan kupon dan menggunakan diskon untuk mendapatkan nilai terbaik. Apakah bisa diterima? Sebenarnya bisa itu. Pertanyaan berikutnya. Dalam pertanyaannya itu kalau dapat diulang dulu ya. Peran moderator itu sangat penting. Belajar ya dari kelas dulu kita mulai jadwal. Jadi jangan nanti begitu kelas 11, 12 jadi kayak macam vakum gitu diatur ya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Rega. Apa yang menjadi prioritas utama bagi konsumen hemat ketika memutuskan untuk membeli suatu produk? Prioritas utama bagi konsumen hemat adalah harga. Mereka cenderung memilih produk yang menawarkan harga terendah atau diskon terbaik. Apakah bisa dimengerti? Prioritas utama bagi konsumen hemat adalah harga. Mereka cenderung memilih produk yang menawarkan harga terendah atau diskon. Jadi tadi itu dia mementingkan diskon. Mak-mak dong. Apa tanya tadi? Apa yang menjadi prioritas utama bagi konsumen hemat ketika memutuskan untuk membeli suatu produk? Atau dia konsumen pelit kali ya? Lanjut. Kandang kelompok 5 oke dah. Jika saya menjawab pertanyaan dari Rizky tadi. Pertanyaannya jelaskan cara tipe konsumen menghadapi konsumen yang hemat. Dengan cara kita memberikan diskon kepada mereka agar mereka tertarik untuk membeli produk yang kita jual. Itu saja. Apakah dapat dipahami? Jawaban Anda dapat saya terima. Oke, 3 pertanyaan. Tanyain, apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, 3 pertanyaan sudah terjawab. Apakah ini pertanyaan terakhir? Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Ada? Mungkin tidak. Cukup ya? Ya, Pak. Oke, aplaus. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 2. Ini benar, ini ada konsumen pelit di sini ya. Konteks konsumen pelit itu yang nggak mau mengeluarkan uang banyak. Oke, kita lanjut. Kelompok yang tadi yang nggak jadi. Oh, ya nggak jadi. Satu orang sini. Masalahnya pakai tadi saya. Tadi kan nggak bisa download.
Siapa? Moderator apa? Nah, boleh moderator atau siapa? Ya. Ayo cepat. 6 menit. Tidak boleh lebih. Kembali Frik. Dia moderator kan? Iya. Bagus dia. Kamu dia. Kan hanya untuk menjelaskan. Tugasmu apa? Saya Jelasin materi. Yang tidak ada tugas? Ya udah. Kamu juga bunyiin kamu. Ya kau kan jelaskan. Moderator. Ambil. Buka. Buka dulu. Tolong menteri. Tutupi layar. Oke, sip. Selamat siang teman-teman dan Pak Renata. Siang. Kami akan mempresentasikan materi tentang perilaku konsumen. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Novita sebagai moderator. Saya Fani. Saya Jessica Galwin. Saya Konfianti. saya Hendro. Jangan cepat-cepat kayak macam anjing dikejar kayak kan. Puasa ngegas kayak gitu. Awas kabel. Nggak lihat apa? Aduh. Kita akan langsung melanjut ke materinya. Oke. Baik, saya akan memperkenalkan materi yang pertama yaitu perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses atau aktivitas di mana seseorang mencari, memilih, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk, juga barang atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, setiap pembeli biasanya memilih pertimbangan sebelum memutuskan untuk memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian suatu produk. Perilaku konsumen biasanya menjadi dasar bagi konsumen dan membuat keputusan untuk membeli produk tertentu, barang atau jasa. Harga adalah salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan konsumen, dan produk dengan harga jual yang lebih rendah lebih mudah untuk membuat proses keputusan daripada konsumen dengan produk dengan harga yang tinggi. Nanti siapa yang tanya? Pengertian. Siapa yang tanya? Pengertian dari para Engelbrecht Minier. Perilaku konsumen adalah perilaku produk dan layanan termasuk proses pengambilan keputusan yang memulai dan mengevaluasi perilaku pemberian, tindakan secara langsung terlibat dalam proses, tidak mendapatkan mengkonsumsi atau membuang atau menggunakan produk atau layanan. Yang kedua adalah menurut The American Marketing Association. Perilaku konsumen adalah proses di mana orang bertukar aspek kehidupan mereka, berbagi interaksi dinamis dari pengaruh dan perilaku dan lingkungan. 3. Momen. Perilaku konsumen adalah tindakan seseorang mendapatkan, mengonsumsi, atau membuat suatu produk atau layanan selama proses pembelian. Yang keempat adalah shipment dan kargo. Perilaku konsumen adalah proses dikonsumsi oleh pembeli dalam menemukan, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti ide yang diharapkan untuk mengonsumsi suatu produk atau layanan serta kebutuhan individu. Jenis-jenis perilaku konsumen. 1. Konsumen rasional. Konsumen yang memaparkan berbagai aspek konsumen umum, selain kebutuhan primer, kebutuhan mendesak, dan kegunaan konsumen tersebut. Karakteristik konsumen yang masuk akal adalah: yang 1. Konsumen yang masuk akal hanya membeli produk berdasarkan kebutuhan mereka, bukan pada keinginan. Yang kedua, produk yang dibeli pada konsumen menawarkan penggunaan terbaik. Yang ketiga, konsumen ini hanya membeli produk yang berkualitas dan terjamin kualitasnya. Yang keempat, konsumen ini biasanya membeli produk yang harganya tergantung pada kemampuan keuangan mereka. Kemudian yang kedua, konsumen irasional. Konsumen yang mudah membujuk strategi pemasaran lain untuk produk mereka tanpa memprioritaskan daya tarik, potongan harga, atau aspek kebutuhan dan kegunaan mereka. Kemudian
karakteristik konsumen yang irasional adalah: yang pertama, konsumen irasional sangat rentan terhadap iklan dan publisitas di berbagai media. Yang kedua, konsumen ini cenderung membeli produk berdasarkan popularitas merek daripada kegunaannya. Dan yang ketiga, biasanya konsumen ini cenderung membeli produk untuk ketenaran atau untuk ketenaran daripada berdasarkan kebutuhan mereka. Kesimpulannya adalah perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Terdapat dua jenis perilaku konsumen, yaitu konsumen rasional adalah konsumen yang memaparkan berbagai aspek konsumen umum serta kebutuhan primer, kebutuhan mendesak, dan kegunaan PO konsumen tersebut. Sedangkan konsumen irasional adalah konsumen yang mudah membujuk strategi pemasar lain untuk produk mereka tanpa memprioritaskan daya tarik potongan harga atau aspek kebutuhan dan kegunaan mereka. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya kalau bertanya itu kenapa ada nyemot sih? Ada fakta, Pak. Konteksnya ini apa ini? Kok ada nyemot sih? Animal, Pak. Animal. Udah itu nyemotnya pakai bedek lagi. Kayak macam lampu sen. Oke. Lanjut. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ricardo Chandra dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Baik, itu saja. Terima kasih. Apakah ada lagi? Saya. Perkenalkan, nama saya Hendrika, saya dari kelompok 7. Saya akan bertanya tentang sebutkan karakteristik dari konsumen irasional. Jadi yang pertanyaan yang pertama di kelompok pertama, kalau sudah bertanya, beri kesempatan kepada kelompok lain ya, yang masih belum bertanya sama sekali. Hendrika, yang apa tadi? Rasional atau irasional? Ira. Sebutkan karakteristik dari konsumen irasional. Atau sudah kasih kesempatan kepada yang paling maju, yang maju mungkin dia ada pertanyaan. Siapa aja? Ada pertanyaan? Oh, ini. Perkenalkan, nama saya Bonjitin dari kelompok 3 2. Bagaimana peran budaya dan sosial dalam membentuk perilaku konsumen? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup Pak ya? Baik, biarkan kami percepatan untuk mendiskusi jawaban. Gimana? Sebentar, Pak. Sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kado. Perilaku konsumen adalah proses atau layanan untuk mengambil keputusan yang dimulai oleh evaluasi oleh pelanggan dan mengambil keputusan di mana saat ia memilah barang yang akan digunakannya, apakah itu berguna atau tidak bagi dirinya. Mungkin jawabannya bisa saya terima. Makasih.
Apa? Apanya tuh? Perkenalkan, nama saya Fani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hendrika. Konsumen irasional sangat rentan terhadap iklan dan publisitas di berbagai media. Konsumen ini cenderung memilih produk berdasarkan popularitas merek daripada kegunaannya. Biasanya konsumen ini cenderung memilih produk untuk ketenaran atau untuk ketenaran daripada berdasarkan kebutuhan mereka. Apakah dapat dipahami? Baiklah, jawabannya dapat dipahami. Terima kasih. Baiklah, saya Sofianti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Komite. Bagaimana peran budaya dan sosial dalam perilaku konsumen? Jawabannya, budaya dan sosial sangat memengaruhi perilaku konsumen karena nilai, norma, dan tradisi dalam masyarakat tertentu membentuk preferensi dan kebiasaan pembelian. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan struktur sosial juga memainkan peran besar dalam memengaruhi cara seseorang membuat keputusan pembelian. Apakah dapat dimengerti? Baik. Oke, ada. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Enggak ada. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Sekarang sudah pukul 11. Jadi kayaknya kita untuk kelompok berapa? 5, 6, 7. Itu kita sambung di minggu pertemuan berikutnya. Besok ya? Masalah. Minggu depan ke besok? Kamis. Kamis, Pak. Posisi bangku segera kembali kosong. Ini bangku siapa? Oke, kita masuk ke berikutnya karena kita nggak bisa memaksakan waktu juga. Jadi kelompok yang belum untuk maju, saya akan tagih besok Rabu ya. Kamis untuk maju. Siap, Pak. Maaf, kerannya saya hapus. Apa? Senyum, ganteng ya? Iya, Gak boleh keren, bangga. Kan bilang ngantuknya kan? Bilang kan? Kalau kaya pasti akan bilang kan? Mukanya ganteng, Pak. Iya. Ganteng, ganteng apa? Ganteng-ganteng serigala, Pak. Nah, kau menghina. Apa ini? Link, Pak. Link. Link apa? Link Google. Google Chrome. Komen. Kita klik, ada apa aja? Apa lu? Ngantuk, Bos? Iya lagi, Pak. Wah, kau ketemu soalnya ngantuk. Siapkan tugas. Saya akan mau melihat sejauh mana Anda bisa menjawab, sejauh mana Anda bisa menguasai, memahami dari materi yang sudah disampaikan baik oleh saya maupun oleh Bapak. Kerjakan sekarang, waktunya cuman 7 menit. Wow. Wah. Ya, baksi-baksi delete-nya. Ini Oke. Boleh cari jawaban di Google, Pak? bisa. Harus saya jawab? Boleh? Boleh lah, Pak. Seharusnya nggak boleh. Aduh. Jangan, Pak. Oke, Pak. Oh, sangat tidak seru. SMK? Bisa. SMK 2?
Bisa. Oke, ya. Siap, Pak. Boleh sama. Kapan Pak? Soalnya yang mana? Ya, ada kipas. Tiga soal itu. Satu jelaskan Ngapain dalam bawa sekarang angin sini? Mau ya? Nanti saya ke pos telepon angin supaya datang. Oh ya, lupa saya angin lagi sakit. Udah. Ya, udah. Bisa. Nggak kecakap. Ingat ya, bukunya ditulis namanya. Itu kebiasaan teman-temanmu yang lalu namanya nggak ditulis. Tulis. Tanyanya tulis. Ya. Bisa ya? Bisa, Pak. siapa? Bos. Makanya jangan mau dikatakan bos. Siapa? Soalnya ada. Ya. Ada pertanyaan? Hanya 3 pertanyaan. Udah kan? Belum, Pak. Kalau ada yang udah, bilang ya. Siap, Pak. Udah. Sudah, Pak. Wis. Ini yang saya suka dari PRT berapa? 1. Ya, saking banyaknya itu lupa saya. Kumpul kan? Kita kelas. Silakan ambil tugas semuanya. Jadi apa yang dapat kita ambil kesimpulan hari ini? Ada yang bisa? Ya? Perilaku konsumen
adalah mana kita saat kita melayani pelanggan, kita dapat mengatasinya tanpa kesulitan. Ada lagi? Indra, tuh. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan dari ini? Oke? Gimana? Jadi tipe-tipe konsumen itu bagaimana menurutmu? Sudah memahami? Ada yang cerewet, yang sombong, Apa lagi? yang Hemat. Oke. Dari banyaknya pertanyaan tadi, semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas belum? Sudah. Jadi tidak perlu lagi tambahin dari saya. Jadi konsumen itu berbagai macam dan kalian wajib paham. Kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap mau tidaknya dia berbelanja. Ada yang tipenya yang pertama, Baru. kedua, Hemat. ketiga, Cerewet. empat, Loyal. lima. Sombong. Ya, itu harus kita ketahui. Tujuan itu apa? Apa tujuannya? Untuk bisa Untuk bisa menghadapi. untuk bisa mengerti Supaya apa? bisa menangani konsumen yang seperti yang tadi Bapak bilang. Agar dia mau Membagi keuntungan. terpengaruh. Dia terpengaruh. Jadi kalau mereka gagal kan kita juga yang rugi. Ya, kalian adalah calon marketing. Ingatkan itu. Ya? Iya Pak. Oke. Kesimpulannya hari ini sudah kita dapat dan terima kasih ya. Aplaus untuk kita semua. Kebanyakan bos. Kamu ini. Ini layar satu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Nah, tadi settingnya Itu. tetap saya kan? Iya Pak. Kan lah. Saya lupa. Jangan layar satu. Apa yang tadi ya Pak? Kayaknya kelompok yang tadi ya Pak. Itulah. Kita lihat video tadi itu ada apa lagi? Slide-nya, bukan video ya, di slide-nya. Kita lihat lagi ada apa ini? Ini apa ini? Link Link lagi. Link lagi. Soal lagi, Pak. Oh, link lagi. Soal lagi, Kak, Pak. Masih semangat tak? Masih. Masih dong. Kok saya lihat masih agak lesu gitu ya. Oh, Pada tidak. ngantuk ya. Sama, saya ngantuk. Gimana kalau kita Tidur bareng, Pak. Ya, tidur bareng ya sampai sini gitu ya. Jangan tidur bareng, bahaya tuh kalimatnya. Nanti bisa ke lain pikirannya itu. Kita lihat apa ini? Apa tuh bos? Soal lagi. Oh, soal lagi, tapi bukan bos. Kita bahas. Yang pertama, ini refleksi untuk kalian, untuk saya sendiri. Pengembangan supaya ke depan itu lebih baik. Yang pertama, bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran hari ini? Seru, Pak. Menyenangkan? Iya, Pak. Serius? Serius. Nampak dari wajah-wajahnya. Ngapa Nicole? Saya tuh dengar nama muncul Nicholas. Nicole, Pak, itu ngaku banget. Ada koma ya. Nicole itu bukan nikel ya? Iya, Pak. Bukan nikel ya Pak. Bahaya. Yang kedua, bagaimana menurut kalian apa yang sulit dipahami dalam materi kita? Ada? Tidak ada, Pak. Serius? Serius. Ada bohongan ya? Iya. Ya. Ketiga, apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Referensi. Berarti harus banyak-banyak baca di perpustakaan. Ya, saya akan seperti itu juga nanti. Ya, ke depan SMK 2 ini bisa menciptakan marketing yang
Hebat. Saya tahu kalian ada orang yang Hebat. seperti bosmu. Sudah sejak akhir, Pak. Woi, pasti. Oke. Istilah penilaian. Ya, jangan terkejut wajahnya. Bubuhkanlah tanda centang pada salah satu gambar. Jadi saya nggak perlu nggak perlu buat kalian mencentang. Nah, dari keempat gambar, ini 5 gambar ya. Mana sih yang pengen kalian pilih? Nomor 4, Pak. 1. Ini warnanya apa? Sulit. 3, Pak. Kok gitu Pak gambarnya Pak? Muka sok ibu dah, Pak. Doa, Pak. Doa. Jadi 1. 1. Ya. Bosnya mau milih ini. Saya mau milihnya 3, Pak. Berdoa, Pak, ya. Oh, doa aja yang untuk sekarang. Apa? Cepat kaya. Iya, Pak. Lanjut. Apaan tuh? Aduh. Materi apa yang sudah kalian pelajari? Pada konsumen. Tipe-tipe. Apa yang sudah dipahami dari materi ini? Tipe-tipenya. Cara menangani, cara memahami yang cerewet. Faktor-faktor yang Mempengaruhi. konsumen. Ya, masuk nanti di sini. Bagian apa yang belum kalian kuasai? Tak tahu. Tidak ada. Sudah bisa semua? Oh, sudah. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Pelajari. Kembali. Wajib ya? Wajib, Pak. Semangat! Selamat pagi! Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, walaupun di siang ini kita tetap harus semangat. Semangat. Oke, kita sudah sampai pada penghujung. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, ingat ya, seorang marketing itu harus bisa bicara, harus pandai public speaking, jangan diam. Kenapa? Karena kita selalu berhadapan dengan konsumen. Kalau banyak bicara bukan berarti kita itu orangnya apa ya? Cerewet ya? Banyak bicara, kan ada yang nggak suka. Tapi kita dalam marketing, ya kita adalah pemasar. Jelasnya pemasaran, dia harus bisa ngomong. Ya, sip. Terima kasih. Ya, Pak. Sebelum kita sudahi hari ini, ya, ada baiknya kita tutup dengan doa ya tadi, sudah doa, ya. Nanti buka kelas dengan pimpin, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa memperdalam ilmu kita dan bisa kita praktekkan nanti ya ketika kalian sudah selesai. Artinya ketika kalian PPL pun juga nanti berhadapan dengan calon konsumen. Ya. Oke. Doanya dalam hati ya. Oke. Terima kasih. Hari ini sudah masuk jam saya dan sudah masuk di pelajaran saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silakan balik ke kelas agama. Bye, Pak. Seperti biasa, buka kelas. Lupa ya? Setelahnya lupa. Tidak dulu. Aduh, kalian ini gimana? Kalau papa hari bulan
salam. Siap, beri salam. Terima kasih. Siap, berdiri. Beri salam. Terima kasih, Pak. Oke, sama. Bye-bye, Pak.